Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Pada hari ini, kami dari SGD 4 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul fibroadenoma mammae. Berikut adalah daftar nama dari anggota SGD kami. Untuk yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Putri Winadianti Putri dengan 3 digit yang terakhir 022. Tumor merupakan salah satu kelainan yang dapat terjadi pada payudara. Sejumlah 25% wanita memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan atau dokter karena khawatir mengenai benjolan dan kelainan yang terdapat pada payudaranya. Namun tidak semua benjolan pada payudara merupakan keganasan, ada juga yang bersifat jinak. Salah satunya adalah fibroadenoma mammae. Fibroadenoma mammae adalah tumor payudara yang tidak nyeri, unilateral, jinak atau non-kanker yang merupakan benjolan padat kenyal dengan batas yang teratur dan tidak berisi cairan. Fibroadenoma mammae sering terjadi pada wanita berusia antara 14 sampai 35 tahun, tetapi dapat juga terjadi pada yang sudah menopause namun jarang. Seiring berjalannya waktu, menurut data pada Indonesia terjadi peningkatan orang yang terkena fibroadenoma mammae. Yang paling drastis itu terjadi pada tahun 2017, yaitu 21,3 per 100.000 perempuan. Selanjutnya, bisa next slide. Risiko kanker payudara sering juga meningkat terjadi pada pasien fibroadenoma mammae walaupun jinak pada tipe kompleks fibroadenoma karena jenis tumor ini mungkin mengandung jaringan payudara yang mengalami kalsifikasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu SGD kami ingin mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai fibroadenoma mammae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ida Isnalaswari dengan 3 digit terakhir 198. Di sini untuk definisinya, tumor jinak yang dapat ditemukan pada perempuan seperti tadi yang dibahas itu adalah fibroadenoma mammae, yaitu yang merupakan tumor jinak yang memiliki karakter tidak nyeri, dengan benjolan yang tidak dapat digerakkan, memiliki batas yang tegas dan berkonsistensi padat kenyal. Tumor jinak ini memiliki risiko tinggi yang untuk terkena kanker payudara dikarenakan adanya hubungan dengan proses proliferasi yang berlebihan dan tidak adanya pengendalian pada kematian sel yang diatur pada proses apoptosis yang menyebabkan munculnya keganasan atau kanker. Bisa di next slide. Selanjutnya, untuk epidemiologinya sendiri, untuk di Indonesia selalu terjadi peningkatan pada setiap tahunnya. Sejak tahun 2007 hingga 2013, sebanyak 644.951 ribu dengan pasien yang berusia 30 hingga 50 tahun, dengan jumlahnya yang 1.682. Jadi, di antara 444.951 ini 1.682-nya dari rentang usia 30 hingga 50 tahun. Selanjutnya, untuk peningkatan kasus FAM sendiri pada tahun 2015 sebanyak 1,8% per 100.000 perempuan dan pada tahun 2016 menjadi 3,3% per 100.000 perempuan. Selanjutnya, terjadi peningkatan secara drastis juga pada tahun 2017 menjadi 21,3% per 100.000 perempuan dan pada tahun 2018 menjadi 16.956. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Gede Bima Raguna dengan 3 digit yang terakhir 196. Jadi etiologi atau penyebab fibroadenoma masih belum diketahui secara pasti, namun terdapat faktor yang dikaitkan terhadap penyakit ini, yaitu peningkatan mutlak aktivitas estrogen yang diperkirakan berperan dalam pembentukan fibroadenoma. Peningkatan aktivitas estrogen yang relatif dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan fibroadenoma, dan reaksi serupa dapat muncul terhadap perubahan fibrokistik. Selain itu, diperkirakan terdapat beberapa prekursor embrional yang dorman di kelenjar mamalia yang dapat memicu pembentukan fibroadenoma yang akan berkembang mengikuti aktivitas ovarium. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Putri Visori Dewi dengan 3 digit yang terakhir 09 akan melanjutkan dengan faktor risiko dari fibroadenoma mammae, di mana faktor risikonya dibagi menjadi 2, yaitu yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi ada 3. Yang pertama adalah usia, di mana untuk risiko tinggi penderita fibroadenoma mammae itu biasanya adalah wanita muda dan wanita yang belum mengalami menopause. Kemudian, riwayat keluarga dan juga genetik. Biasanya mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 dapat meningkatkan risiko seseorang menderita fibroadenoma mammae hingga 85%. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, wanita lebih sering terkena fibroadenoma mammae ketimbang pria. Sementara untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ada 5. Yang pertama adalah tidak atau belum menyusui.
Untuk seseorang yang belum menyusui karena belum memiliki anak, itu dikatakan memiliki hormon estrogen yang tinggi, dikatakan memiliki hormon estrogen yang tinggi, di mana hormon estrogen tinggi ini dapat meningkatkan proliferasi pada jaringan yang dapat memicu terjadinya fibroadenoma mammae. Nah, jika seseorang melakukan kegiatan menyusui, itu merupakan tindakan preventif untuk menurunkan kadar hormon estrogen yang memicu proliferasi jaringan, terutama pada jaringan payudara tersebut. Yang berikutnya juga adalah belum pernah hamil atau nulipara. Sama seperti sebelumnya, orang yang belum pernah hamil atau nulipara memiliki hormon estrogen yang tinggi, sehingga hormon ini dapat memicu terjadinya proliferasi pada jaringan payudara. Berikutnya adalah obesitas. Orang yang obesitas dikatakan memiliki histopatologi fibroadenoma aktif yang menggambarkan stimulasi estrogenik. Selanjutnya adalah pemakaian kontrasepsi jangka panjang, terutama kontrasepsi estrogen, dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol berlebihan, di mana konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan kadar estrogen intraseluler. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke rekan berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ketutina Karina Madika dengan 3 digit terakhir 157. Sekarang saya akan menjelaskan patogenesis dari fibroadenoma mama, di mana patogenesis dari fibroadenoma mama belum diketahui secara pasti, namun beberapa literatur sedikit menyinggung patogenesisnya. Fibroadenoma merupakan proliferasi atau hiperplastik dari sel stroma dan jaringan ikat epitel yang berasal dari unit ductus lobular terminal. Sel ini mengandung reseptor estrogen dan progesteron. Hormon dan growth factors berpengaruh pada perkembangan jaringan ikat pada payudara dan meregulasi perkembangan, maturasi, dan diferensiasi dari kelenjar payudara atau mammary glands. Hormon estrogen membantu perkembangan jaringan ductus dan hormon progesteron membantu perkembangan dari pencabangan duktal dan perkembangan lobulo alveolar. Pada saat pubertas, kadar hormon estrogen dan progesteron meningkat dan menginisiasi perkembangan dari payudara. Fibroadenoma distimulasi oleh hormon ini melalui mekanisme hormon reseptor yang mengarah pada proliferasi yang berlebihan pada sel epitel dan stroma, dan dapat menjelaskan bahwa penderita dari fibroadenoma sering dijumpai pada usia pubertas serta usia menyusui. Hal ini berhubungan dengan kadar hormon yang meningkat pada usia tersebut dan berhubungan dengan berkurangnya risiko terjadinya fibroadenoma mama pada usia menopause. Selain penyebab hormonal, terdapat beberapa penelitian menjelaskan bahwa fibroadenoma mama dapat disebabkan karena penyebab dari genetik, yaitu akibat dari adanya mutasi gen mediator kompleks subunit 12 atau MED12. Mutasi pada MED12 exon 2 dianggap sebagai variasi yang jinak dan dikaitkan dengan perkembangan fibroadenoma mama. MED12 merupakan salah satu mutasi gen yang terbanyak ditemukan pada pasien FAM, dan MED12 ini terletak pada kromosom XQ13.1. Selain FAM, mutasi pada gen MED12 sering menyebabkan tumor jinak seperti leiomyoma uterin, pilot, dan kanker prostat. Selanjutnya. Gambaran diagnosis histopatologis fibroadenoma dapat digambarkan sebagai lembaran sel epitel yang terdistribusi secara seragam yang biasanya tersusun seperti honeycomb appearance. Fibroadenoma mama bisa terdapat adanya kalsifikasi dan adanya foam cell dan sel apokrin, dan tidak adanya aktivitas mitosis atau anaplasia yang berlebihan, di mana aktivitas yang berlebihan akan menunjukkan sifat ke arah malignansi atau keganasan. Pada fibroadenoma juvenile atau remaja, proliferasi selular stroma meningkat. Stroma bersifat hipovaskular dibandingkan dengan neoplasma ganas. Membran basal juga tetap utuh pada fibroadenoma mama yang membuat gambaran klinis pada pemeriksaan fisik, yaitu batas yang tegas. Pembagian dari fibroadenoma berdasarkan histopatologisnya, yaitu yang pertama ada perikanalikular fibroadenoma, meliputi proliferasi sel stroma di sekitar struktur epitel ductus. Yang kedua ada intrakanalikular fibroadenoma, meliputi proliferasi sel stroma yang menekan sel epitel sehingga lumen dari ductus menjadi lebih sempit. Selanjutnya. Putu Rosyana Rahayu Tamitista dengan nomor urut NIM terakhir 074. Jadi di sini gejala klinis dari fibroadenoma mammae adalah FAM ini biasanya ditemukan secara kebetulan saat pemeriksaan medis atau pemeriksaan mandiri, yang mana sebagian besar massa ditemukan pada kuadran luar atas payudara, namun dapat juga ditemukan di bagian payudara lain, yang mana ini massa ini akan memiliki karakteristik yakni tidak nyeri, kemudian tidak melekat pada jaringan sekitarnya, soliter, padat, kenyal, berbatas yang tegas. Baik, perkenalkan, nama saya Nama Setia dengan NIM dari terakhir 128. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai diagnosis fibroadenoma mammae. Pada prosedur pemeriksaan klinis pada payudara, prosedur pemeriksaan yang dilakukan yaitu untuk mengetahui benjolan dan
Bagaimana kondisi lainnya pada payudara? Beberapa fibroadenoma terlalu kecil untuk dirasakan sehingga hanya dapat ditemukan dalam tes pencitraan. Jika pada pasien yang memiliki benjolan yang dapat dirasakan atau diraba, dokter mungkin akan merekomendasikan tes atau prosedur tertentu tergantung pada usia pasien dan juga karakteristik benjolan tersebut. Adapun tes dan prosedur untuk mengevaluasi benjol pada bagian payudara yaitu yang pertama ada mamografi yang dimana menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambaran atau mamogram dari area yang mencurigakan di jaringan payudara pasien. Lalu ada ultrasonografi atau USG payudara, yang dimana teknologi ini menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran bagian dalam payudara. Pada kasus ini, mungkin merekomendasikan USG payudara selain mamogram untuk mengevaluasi benjolan payudara jika pasien memiliki jaringan payudara yang padat. Baik, saya Yoni Prasinika Sasih, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis banding dari FAM, di mana gejala klinis dari FAM juga memiliki persamaan klinis dari penyakit tumor lainnya seperti pada kista payudara. Lalu ada CA mama, di mana CA mama ini terdapat lam yang nyeri. Lalu ada Phyllodes tumor, di mana lam ini terdapat bloody discharge. Lalu ada limfoma payudara dan juga ada metastasis dari tumor lainnya. Next. Baik, perkenalkan saya Salma Aulinada dengan 3 digit NIM terakhir 019. Di sini saya akan membahas mengenai komplikasi pada fibroadenoma. Pada fibroadenoma, komplikasi jarang terjadi. Namun pada salah satu tipe fibroadenoma, yaitu kompleks fibroadenoma, memiliki sel hiperplastik yang tumbuh dengan cepat. Kompleks fibroadenoma terdapat kandungan sisa sklerosis, adenosis, dan kalsifikasi jaringan di payudara yang dapat mengarah pada keadaan malignan. Namun, butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah sudah mengarah keganasan atau belum, karena kemungkinan keganasan pada fibroadenoma ini cukup rendah. Baik, bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Bayu Andika dengan 3 digit NIM 208. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tata laksana dari fibroadenoma, di mana dalam penata laksanaan ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan, bagaimana ukuran dari fibroadenoma itu sendiri, dan juga di sini berdasarkan dari usia dari pasien, di mana kita golongkan di mana usia yang kurang dari 30 tahun. Di sini penata laksanaannya akan dilakukan observasi terlebih dahulu 2 tahun. Setelah itu akan dilakukan pengangkatan ekstrakapsular jika terjadi peningkatan ukuran. Namun untuk usia yang di atas 30 tahun, di sini akan langsung dilakukan tindakan eksiksi tanpa perlu dilakukan observasi terlebih dahulu. Setelah itu, jika pasien mengalami multiple fibroadenoma, di sini tindakan eksisinya ini hanya pada bagian-bagian yang berukuran lebih besar, sedangkan yang bagian terkecil itu akan dibiarkan. Lalu yang pada giant fibroadenoma ini akan absolut untuk dilakukan ekstrakapsular eksisi. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Rismayanti dengan NIM akhir 223. Baik, di sini prognosis dan juga pencegahannya. Prognosis dari FAM ini baik walaupun penderita mempunyai resiko yang tinggi untuk menderita kanker payudara. Sedangkan pencegahannya dari bisa dilakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, dan sebagian besar dari FAM ini bisa hilang secara spontan dan tidak membesar, dan biasanya membesar saat wanita itu sedang menyusui ataupun hamil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Niko Masri Adia Chaining Room dengan NIM digit 109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Baik, yang pertama, tumor merupakan salah satu kelainan yang dapat terjadi pada payudara. Adapun yang bersifat jinak, yaitu salah satunya adalah fibroadenoma mamae. Di mana berdasarkan kasus kejadian, perempuan dengan usia 25-30 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami fibroadenoma mamae. Kemudian untuk penggunaan obat kontrasepsi dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu faktor risiko terjadinya fibroadenoma mamae. Kemudian untuk penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun dapat dikaitkan oleh akibat peningkatan mutlak aktivitas estrogen yang berperan dalam pembentukan fibroadenoma dan dapat disebabkan oleh genetik, yaitu akibat mutasi gen mediator kompleks subunit 12 atau MET12. Untuk gejala FAM itu ditemukan adanya massa dengan karakteristik tidak nyeri, tidak melekat pada jaringan sekitarnya atau mudah digerakkan, soliter, padat, kenyal, dan memiliki batas yang tegas. Untuk penegakan diagnosis FAM ini dapat dilakukan melalui mamografi atau USG. Kemudian untuk menegakkan diagnosis mengenai sel hiperplastik ke arah ganas atau tidak, dapat dilakukan biopsi pada jaringan payudara oleh ahli patologi. Kemudian untuk tata laksana FAM diawali dengan melakukan triple assessment, yaitu berupa pemeriksaan klinis, histopatologi, atau core needle, dan imaging berupa mamografi. Baik, sekian presentasi dari SGD A4. Terima kasih, dokter.